Selain secara biologi, sebenarnya bagaimana sih dok secara psikologi? Ya, ini ada beberapa teori yang menurut saya penting untuk diketahui oleh teman-teman ya terkait dengan ada 6 hal yang mestinya ini selesai di masa kanak-kanak kita, yaitu perkembangan kognitif. Ini teorinya dikembangkan oleh namanya Piaget, kemudian perkembangan emosi, teorinya dikembangkan oleh Erikson dan seterusnya. Ada kelekatan Bowlby, kemudian moral Kohlberg dan self soal Kohut. Kenapa ini penting untuk saya ceritakan? Karena saya lihat semuanya sudah menjadi orang tua dan penting untuk kemudian kita tahu bahwa seringkali kecemasan yang muncul saat ini itu tidak semata-mata muncul saat ini. Seringkali itu adalah sebuah gambaran dari intensitas emosi khusus yang pernah kita simpan sedemikian rupa di masa lalu dan itu kemudian kita taruh di bawah alam bawah sadar kita. Nah, Melanie Klein, ini dia cerita tentang object relation theory. Menurut dia, semua orang itu setelah dia lahir, tumbuh, maka dia akan ada di posisi yang dimana dia seringkali curiga terhadap beberapa hal. Dia menceritakan bagaimana teorinya ini diawali dari observasi terhadap air susu ibu. Ya, nah karena kita cemas dan merasa ibu kita akan pergi meninggalkan kita, akhirnya kita berusaha untuk mempertahankan diri. Nah, saat itu kita mengembangkan namanya mekanisme pembelaan psikis. Ada 4 macam, yaitu yang pertama introyeksi, yang kedua proyeksi, yang ketiga splitting, dan yang keempat adalah identifikasi proyeksi. Apa itu? Introyeksi itu adalah ketika kita merasa bahwa ada ancaman dari luar atau ada orang luar yang menurut kita nggak baik, maka kita seringkali justru memasukkannya ke dalam diri kita. Apa yang terjadi? Dia akan menghukum dirinya, ya. Sekarang sekali saya temukan sekarang introyeksi ini terutama pada mereka yang mereka melakukan self harm, ya. Mereka menyakiti diri sendiri karena dia marah dengan orang yang di luar sana. Yang kedua ada mereka yang mekanisme pembelaan egonya itu proyeksi atau dia menyalahkan orang lain. Dia nggak suka dirinya, suka marah dan kemudian dia mengatakan orang lain itu pemarah. Yang ketiga ada yang splitting, dia melihat orang lain itu hitam dan putih, ya, orang baik dan orang jahat, nggak ada orang abu-abu gitu ya. Artinya dalam satu diri orang nggak mungkin tercampur dua sifat yang berbeda menurutnya. Padahal manusia itu kadang baik kadang jahat ya, selalu ada hal-hal yang dimana tidak sempurna. Nah, dia nggak bisa menerima itu sehingga dia cenderung untuk kemudian melihat segala sesuatu itu hitam dan putih. Dan yang terakhir ada orang yang menggunakan mekanisme pembelaan psikisnya itu identifikasi proyeksi. Bagaimana itu? Dia melihat orang lain bagaimana. Misalnya suaminya ini adalah orang yang suka menguasai, maka dia mengidentifikasi apa sebenarnya yang dimau suaminya. Oh ternyata dia suka menguasai, maka dia memilih untuk menjadi orang yang submisif, mudah dikuasai. Fungsinya apa? Fungsinya agar dia menguasai suaminya. Nah, yang kedua, teori yang ingin saya ceritakan adalah tentang teori self ya, bagaimana kita membentuk rasa percaya diri, self esteem. Menurut Hans Kohut ini, menurut dia di masa kanak-kanak kita itu membutuhkan 2 hal. Ya, yang pertama adalah kita divalidasi oleh orang tua kita. Kita dipuji ketika kita sedang memamerkan karya kita ditepuk tangan ketika kita mulai bisa menari, kita dan sebagainya. Kita butuh itu. Kenapa? Kita butuh untuk kemudian divalidasi. Kemudian dikatakan bahwa diri kita ini butuh untuk diapresiasi, validasi dan sebagainya. Yang kedua, di masa itu kita butuh sebuah idola. Ya, kita butuh Superman yang itu kemudian kita bisa niru Superman itu. Nah, oleh karena itu pada masa kanak-kanak sering banget ya anak-anak itu kalau lagi kumpul mereka cerita ayahku loh, misalnya ayahku loh guru gitu ya, dia loh kalau ngajar kayak gini suka keluar negeri gitu, oh ayahku polisi kayak gini dan seterusnya. Anak-anak di masa itu butuh banget idola gitu. Nah, akan tetapi ketika mereka nggak mendapatkan kedua hal itu, seringkali yang terjadi tidak tumbuh self esteemnya dan tidak tumbuh cita-cita dan tujuan hidupnya gitu. Ketika tidak ada pemenuhan hak dalam 2 hal itu, yang terjadi dia akan haus akan pujian, haus akan apresiasi, haus akan
dukungan dari orang lain. Bahkan ada beberapa yang justru menggunakan orang lain sebagai atau sesuatu benda, mobil atau mungkin HP atau rumah sebagai cara dia untuk percaya diri, cara dia untuk kemudian menunjukkan dirinya gitu. Nah, yang terakhir ini yang juga penting dan menurut saya ini basic dari insekuritas pada kecemasan, yaitu teori attachment Bowlby. Menurut Bowlby, manusia itu tumbuh dengan cara dia mempunyai sebuah rumah yang aman buat dirinya, yaitu pelukan ayah ibunya. Kemudian dia juga mengatur kedekatan sehingga dia tetap merasa aman. Nah, dari itu akan lahir 4 tipe macam orang. Yang pertama adalah orang-orang yang secure, aman dan percaya. Jadi dia berhubungan dengan orang lain itu dengan cara yang aman dan percaya. Menurutnya orang lain bisa baik dan kadang-kadang mungkin akan mengalami hal-hal di mana dia lalai dan kemudian nggak baik gitu. Akan tetapi dia bisa kembali baik lagi. Dia aman dan juga percaya. Tapi juga ada orang-orang yang mengembangkan hubungan secara insecure, anxious gitu. Di mana dia, ini mungkin gambarannya orang-orangnya posesif. Ya, dia takut banget objek cintanya itu akan pergi meninggalkannya. Gitu. Sehingga dia memegang erat-erat objek cintanya. Gitu. Yang ketiga, ada orang-orang yang tipenya insecure avoidant, yaitu dia merasa bahwa dia nggak aman dengan objek yang dia cintai, tapi justru yang dia kembangkan adalah bagaimana caranya menghindar dari objek yang dia cintai. Ya, biasanya ini akan mengalami gangguan terkait dengan intimacy. Ya, dia tidak bisa intim dengan pasangannya atau tidak bisa bergaul akrab dengan teman-temannya. Nah, yang keempat ini yang agak parah di antara yang lainnya yaitu insecure disorganized. Jadi dia merasa nggak aman, tapi dia juga nggak jelas apakah dia itu posesif atau justru sebaliknya dia bermasalah dengan intimacy. Nah, ketiga hal ini biasanya diawali dari bentuk hubungan yang tidak baik antara kita dengan orang-orang yang kita cintai di masa yang lalu. Apa hal-hal yang tidak baik itu? Yang pertama adalah penolakan. Jadi anak-anak atau kita yang pernah mengalami penolakan dan itu kemudian kita simpan betul di alam bawah sadar kita akan melahirkan sebuah, kalau katanya Carl Jung ya, itu kita memiliki sebuah persona yang fugitif di bawah. Ya, persona yang positif, yang fugitif. Apa itu cirinya? Cirinya suka soliter, kemudian nggak suka bicara, sangat pemilih, mudah panik, ingin selalu tampil perfect. Beberapa rentan terhadap kecanduan ya, kayak anoreksia, konsumsi gula, adiksi obat dan alkohol. Ya, penolakan itu seringkali tidak hanya kita tidak punya ayah dan ibu misalnya, nggak hanya sekedar seperti itu, tapi lebih dianggap tiada gitu ya, ketika kita dalam sebuah entitas komunitas keluarga. Gitu. Yang kedua, biasanya orang yang mengalami gangguan itu mereka pernah mengalami yang namanya pengabaian atau abandonment ya. Orang sekarang minimal kita tahu bahwa kita ini anak-anak bahkan minimal yatim piatu 8 jam sehari ya. Mereka tinggal tidak dengan stimulasi, tidak ada respon empatik terhadap apa yang mereka lakukan minimal 8 jam sehari gitu ya. Jadi ini akan menyebabkan orang mengalami ya tadi itu salah satunya kehausan gitu. Jadi dia cenderung personanya dependent. Dia akan tergantung pada seseorang, tidak berani mengambil keputusan sendiri, suka minta masukan tapi enggan melaksanakan, terlalu mencari perhatian dan mudah sedih dan menangis. Oke. Yang ketiga, yang memungkinkan terjadinya itu adalah penghinaan atau humiliation. Baik itu bullying atau mungkin yang lainnya yang terjadi di masa yang lalu. Cenderung akan menyebabkan orang menjadi dia mencintai kesengsaraan. Dia suka untuk jadi sengsara atau masokis. Bahkan kadang dia melakukan sebuah batasan-batasan tertentu agar dia jadi sengsara. Gitu. Jadi ini ya, kita ada beberapa orang yang justru kecemasannya dipicu oleh hal-hal yang seperti ini. Yang keempat adalah betrayal atau pengkhianatan. Baik itu dia melihat bagaimana ibunya mengkhianati ayahnya atau ayahnya mengkhianati ibunya. Biasanya persona yang muncul adalah kontrol, ya, controller.
Dan seringkali ketika dia gagal melakukan kontrol ini, dia akan mengalami sebuah kecemasan yang hebat. Dan yang terakhir adalah injustice atau ketidakadilan. Orang-orang yang pernah mengalami ketidakadilan, Kak, kamu ngalah ya, gini ya, kamu ngalah ya, kamu kan kakak gitu ya, atau mungkin kamu nggak usah makan ya karena kamu sudah makan lebih banyak dan seterusnya. Sesuatu yang dirasakan ketidakadilan di masa yang lalu itu bisa menyebabkan kita hari ini menjadi orang yang rigid, kaku ya, cenderung perfeksionis, kemudian nggak suka minta bantuan dan mudah sekali envy, iri pada orang lain. Oke. Nah, tadi udah diajari mindfulness. Jadi sebenarnya mindfulness ini dilakukan agar kita segera jatuh pada kesadaran kita. Mindfulness ini nggak nyembuhin cemas, nggak nyembuhin kekhawatiran kita, tapi akan membantu kita cepat menuju ke fokus. Menurut dokter Daniel Amen ya, otak kita ini kan seringkali masa lalu, masa depan, masa lalu, masa depan ya. Kalau yang cemas cenderung masa depan terus ya, takut dengan hal-hal yang ada di depan gitu. Dan itu nempel betul di di depan kepala kita gitu. Sehingga kita nggak sadar dengan semua yang terjadi. Nah, sebenarnya kalau kita muslim, mindfulness ini sudah kita lakukan gitu ya. Dari pagi sampai siang kita kan serius banget, ya, otak kita masa lalu, masa depan, masa lalu, masa depan, masa lalu, masa depan, ya. Kita mandi, kita nggak bisa ngerasain airnya, ya. Bahkan aroma sabunnya nggak kita cium, ya. Kita otomatis begitu aja. Kita makan pun kita nggak tahu berapa centong yang kita makan, gitu. Tapi otomatis aja untuk memenuhi kenyamanan, gitu. Kita nggak bisa ngerasain betul-betul rasanya bahkan. Nah, ketika seharian begitu, tiba-tiba kita langsung disuruh untuk kemudian dipotong ya. Nah, kayak misalnya kalau teori psikiatri itu namanya grounding. Kita langsung disuruh menyentuh air dingin, kita rasakan, terus kemudian kita kumur-kumur, kita rasakan betul rasanya, kita masukkan hidung, ya, kita rasakan ke hidungnya dan sebagainya, gitu ya. Sehingga akhirnya kita langsung kayak di stop start gitu ya, dipaksa untuk kemudian kita sadar penuh dengan aktivitas kita setelah itu, gitu. Baru kemudian kita kerja lagi dan kemudian kita disuruh mindfulness lagi, gitu. Jadi mindfulness ini berguna banget agar kita kembali kepada kesadaran kita, gitu. Agar kita merasakan betul diri kita yang sekarang dan saat ini. Karena sejatinya memang kita ada di tempat ini sekarang dan tidak sedang mencemaskan sesuatu di masa yang akan datang. Oke, caranya tadi udah diajarkan, boleh yang ekspirasinya lebih panjang ya. Intinya adalah menurunkan bagaimana kita bernafas yang sangat cepat ketika kita sedang cemas. Dengan menurunkan pernafasan kita, otomatis kecemasan kita juga akan menurun. Dan kita bisa untuk kemudian kembali fokus terhadap apa yang harusnya kita kerjakan saat itu. Artinya kita bisa kembali ke saat ini dan sekarang. Kalau masa depan terus nempel, bahkan anak di depan yang ketawa kita nggak melihatnya. Bahkan istri yang sedang berbicara, kita kadang-kala juga kayak terbutakan dengan sesuatu yang terus nempel di depan ini. Dengan mindfulness, kita akan memberikan jarak dan akhirnya kita bisa melihat masalah itu dan kita bisa melihat orang lain di sekitarnya. Baik. Saya pikir ini sudah dilatih, saya lanjutkan. Nah, terus gimana dong dok kalau misalnya kita punya pengalaman-pengalaman yang tidak nyaman di masa yang lalu? Oke, katanya Viktor Frankl, ini bagus banget ya, dia mengatakan, man is not destroyed by suffering, he is destroyed by suffering without meaning. Manusia tidak akan hancur karena penderitaan yang dia alami, tapi dia hancur karena penderitaan yang tanpa dimaknai. Jadi siapapun pernah punya luka, gitu.
Tapi tanggung jawab mungkin ya kita bisa menyalahkan orang lain atas setiap luka yang muncul dalam diri kita. Tapi tanggung jawab penyembuhannya itu adalah tanggung jawab masing-masing kita untuk memberikan makna pada setiap luka yang kita alami. Nah, menurut saya ini adalah hal yang sangat penting kita miliki dalam menghadapi semua kecemasan yang mungkin muncul di hadapan kita. Ini digunakan di orang-orang Indian ya, dia bilangnya circle of courage atau lingkaran keberanian. Circle of courage itu nggak muncul begitu saja, tapi dia diawali dari the spirit of belonging, sebuah kekuatan untuk percaya betul bahwa saya dicintai oleh diri saya, bahwa saya dicintai oleh keluarga saya, bahwa saya dicintai oleh Sang Pencipta yang menciptakan saya. Yang kedua, spirit keberanian itu, lingkaran keberanian itu dibangun dari spirit of mastery. Saya bisa untuk melakukan hal yang berbeda dibandingkan kemarin. Yang ketiga, circle of courage, lingkaran keberanian itu dibangun dari sebuah tekad I have the power to make a decision. Ya, saya bisa mengambil keputusan saya sendiri. Itu. Dan yang terakhir, keberanian itu tumbuh dari the spirit of generosity atau sebuah power kekuatan untuk bermurah hati. Dan kenapa kita melakukan ini semua? Karena I have a purpose for my life. Kita akan berani, kita akan melangkah ketika kita tahu kenapa kita harus melangkah dan menuju ke depan. Ini harus kita miliki, dan ini pula yang kita tanamkan kuat kepada anak-anak kita sehingga mereka bisa melewati ini dengan keberanian. Yang terakhir, saya terus terang senang banget ya dengan baca bukunya Chade Meng Tan ini. Chade Meng Tan ini salah seorang CEO-nya Google. Dia pernah ngomong ya di bukunya Search Inside Yourself, itu buku mindfulness juga. Dia bilang, di Google itu setiap hari itu ada waktu 10 menit semua karyawan Google berhenti, stop. Gitu ya. Kemudian mereka disuruh berhenti, dan apa yang dilakukan? Mereka disuruh tenang, ya, sandar. Kemudian mereka disuruh bayangin orang yang paling brengsek dalam hidup mereka. Orang yang paling bikin dia nggak nyaman, orang yang paling bikin dia muak begitu dengan itu. Kemudian dibayangkan, dan kemudian Chade Meng Tan ini memimpin seluruh karyawan untuk membaca ini. Ya. Dia katakan ini adalah loving kindness, mencintai kebaikan. Dia ajak untuk semuanya mengatakan dengan penuh keikhlasan, saya mendoakan nama orang yang brengsek tadi itu, orang yang dibenci banget itu, dikatakan di sini. Dengan penuh keikhlasan, saya mendoakan nama orang itu diberi kekuatan, kesabaran, dan kebijaksanaan untuk menyelesaikan kesulitan hidupnya. Dengan penuh keikhlasan, saya mendoakan nama orang tersebut terbebas dari luka dan penderitaan. Saya berdoa nama orang tersebut damai dan bahagia, karena ia manusia biasa seperti saya. Berhenti sejenak, saya mendoakan semua orang yang saya kenal menjadi bahagia. Kenapa ini penting? Karena seringkali sumber kecemasan itu berasal dari sesuatu yang terus kita tempelkan dalam diri kita tanpa kita mau melupakan dan merelakannya pergi dari diri kita. Demikian sekilas dari saya. Terima kasih.